Hello everybody, jadi hari ini aku mau review tentang Vario 160. Detailnya ada di video ini ya, jadi jangan lewatkan videonya. Oke. Belum aku tunjukkan cara pemakaian dari Vario 160, aku terlebih dahulu ngasih tahu ke teman-teman bahwa perbedaan Vario 150 dengan Vario 160 itu berbeda. Dimana yang pertama itu Vario 150 dengan 160 itu beda harga. Yang kedua, tahun pembuatannya beda. Baru yang ketiga itu bobot dari Vario 160 itu lebih berat daripada Vario 150. Perbedaannya itu adalah 5 kilo. Jadi lebih berat Vario 160. Yang keempat, Vario 150 itu hanya cakramnya bannya itu tidak cakram. Jadi kalau misalnya hujan itu agak licin kalau misalnya tiba-tiba direm. Nah, sedangkan Vario 160 itu ada rem cakramnya gitu. Jadi aman berkendara di saat hujan. Tapi Vario 160 itu ada dua tipe, yang ABS dengan CBS. Nah, apa sih bedanya CBS dengan ABS? Walaupun sama-sama Vario 160, tapi ada bedanya. Kalau CBS itu Vario 160 CBS itu cuma ban cakramnya hanya di depan, sedangkan yang ABS itu ban cakramnya ada di depan dan di belakang. Biasanya itu setiap kereta yang kayak Matic sistem remote gini itu dia memiliki dua remote kayak gini, dua. Dengan ini aku nggak tahu sih apa fungsinya ini, dua. Baru ada dua barcode-nya. Jadi cuman barcode-nya nggak kutunjukkan di video ini karena lagi disimpan di lemari. Aku menjelaskan itunya aja. Fungsi barcode-nya itu adalah kalau misalnya ini misalnya aja ya, barcode-nya hilang, teman-teman bisa nge-scan barcode-nya itu dan bisa diduplikasikan. Jadi aman untuk membuat kayak kunci serep gitu. Oke, kita lanjut ke cara penggunaannya itu. Berbeda dengan Vario 150, biasanya kan Vario 150 tinggal diputar aja ininya langsung hidup. Sedangkan Vario 160 adalah sebelum itu kita hidupkan dulu. Oke, ini tanda buka kuncinya. Sedangkan ini kalau misalnya kita memarkirkan kereta dan kita bingung mana kereta kita, ini fungsinya biar kita itu ditunjukkan itu kereta kita dengan kedipan lampunya. Dan yang kedua fungsinya ini adalah kalau misalnya kita memarkirkan kereta dan ada kayak nyenggol ataupun yang megang kereta kita, itu alarmnya bunyi gitu. Ini cara membukanya.
Baru kita agak tekan sekali aja sampai kayak gini bentuknya, sampai tanda kuncinya itu nampak. Baru setelah itu kita hidupkan. Kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya dia CBS, itu tulisannya CBS, tapi ini ABS karena kereta ini Vario 160 yang ABS. Oke. Ini cara menghidupkannya agak berbeda dengan 150, dimana kalau Vario 150 itu kan kita tekan aja ini starter, dengan kita tekan rem depan dan starter itu langsung hidup. Sedangkan di Vario 160 itu kita tekan rem belakang, baru kita hidupkan, kita tekan kuat, baru langsung kita tekan starternya. Nah, ini langsung hidup dia. Itu dari cara menghidupkannya, cara pemakaiannya. Nah, setelah itu kita lanjut ke lampu sennya. Nah, kalau misalnya kita menghidupkan lampu sen seperti biasanya, itu kita coba hidupkan ini, tombol ini ke kiri, makanya hidup lampu depan dengan belakang. Gitu sih, hampir sama dengan Vario 150 seperti biasa. Sedangkan kayak tombol-tombolnya ini sama, lampu panjang, lampu pendek, klakson, lampu sen. Dan ini kalau misalnya kita starter, baru ini kalau misalnya ini kan tipenya kayak gini. Kalau misalnya dia berhenti, ini langsung mati. Apa ya namanya? Aku lupa pula. Jadi kalau misalnya kita hidupkan itu ya otomatis di saat kita misalnya berhenti di lampu merah, ini otomatis mati. Tapi kalau misalnya kita kayak mau gerak, kita gaskan aja, langsung hidup sendiri gitu. Dan kalau misalnya mau kita off kan, tinggal kita off kan. Oke, seperti biasa ada kaca spionnya. Ini juga lampunya masih sehat karena masih baru. Nah, ini knalpotnya sama kayak Vario 150 mungkin ya. Ini perbedaannya itu adalah bannya itu hampir sama kayak kereta ninja, besarnya. Bisa dilihat sendiri di video ini. Kalau misalnya kereta biasa itu kayak Matic biasa, Beat atau Vario biasa itu kayak gini, kecil. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan yang ini super besar. Oke, itu di segi bannya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan Vario 160, di bagian belakangnya bannya itu hampir sama dengan Ninja. Ini Ninja ya, Kawasaki Ninja. Hampir sama kan? Nah, oke, kita lanjut di bagian bagasinya. Nah, untuk bagasinya itu tinggal kita putar sekali, baru kita tekan seat sampai bunyi. Oke. Nah, udah bunyi, dia langsung kayak gini kebuka. Oke.
ini ada kunci apa kemarin ini dibilangnya, lupa juga apa namanya. Ini dengan ini ada buku panduannya, kayak misalnya kita ini kan masih baru kan, jadi kalau misalnya ganti oli itu kilometer 1000 atau bisa dibilang pemakaian 1 bulan sampai 2 bulan itu gratis servis dengan olinya. Sedangkan misalnya servis kedua dengan yang ketiga olinya gratis, servisnya gratis, olinya yang bayar. Oke, kita lanjut di bagian ini. Seperti biasa, bagian pengisi bahan bakarnya, dan ini kemarin aku dikasih tahu gitu sama kakak SPG-nya, kalau misalnya di bagian joknya ini agak berhati-hati, karena kalau misalnya kita tekan kuat, kita timpa kuat, ini pernya akan lama-kelamaan jadi longgar. Jadi ibaratnya kayak susah lah susah kayak nutupnya itu. Makanya biar lebih terawat itu cara nekannya itu, cara nutupnya itu kayak gini. Oke, kita tutup. Ini belakangnya tinggal kita tekan aja kayak gini. Nah, ini tinggal ditekan aja. Nah, ini udah tertutup. Kita lanjut. Kalau misalnya ini kan mati kan, gimana sih menghidupkannya kembali tanpa adanya kunci? Itu gampang, tinggal kita tekan aja ini sekali. Nah, dia otomatis kuncinya kebuka dan tinggal kita putar aja. Oke. Ini kalau misalnya menghidupkannya itu kayak getar di bawah kaki kita, kayak beroperasi gitu. Langsung cepat responnya, beda dengan kereta yang lain kan. Baru kalau misalnya kita mau ngunci, mau kayak udah selesai makainya, tinggal kita kunci, dan jangan lupa kita kunci stang juga, sekali 2 kali sampai benar-benaran terkunci. Ini udah terkunci stangnya. Jadi kalau misalnya kita mau memarkirkan, kita tinggal hidupkan aja ini. Sampai berkedip. Oke. Aku akan kasih tahu kayak mana maksud dari alarm yang aku bilang tadi. Nah, ketika alarmnya kita hidupkan, kita geserkan aja sedikit kereta ini kayak gini, dia langsung bunyi. Nah, dia langsung bunyi dengan hidup lampunya semua berkedip. Oke, gitu juga. Dan kalau misalnya kita mau mematikan alarmnya, tinggal kita pencet aja gambar alarm tadi.